Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Wa qala aidan law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an tasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Kita bersyukur tentunya pada pagi hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat zahiran wa batinan, dan kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya kita bersyukur dengan segala nikmat Allah, dan rasa syukur itu tentu kita wujudkan dalam satu bentuk, yaitu bentuk ibadah kita, terutama di Ramadan kali ini, Ramadan yang akhir-akhir atau 10 hari yang terakhir ini. Mari kita optimalkan, kita maksimalkan, dan jangan sampai juga Ramadan baik-baik saja, Ramadan sudah dibentuk dengan baik, tapi selesai Ramadan selesai. Ini jangan. Ya, jadi apa yang disyaratkan oleh Allah di dalam ayat itu mari kita jadikan satu ikatan dan ingatan kita. Wala takunu kallati wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kemarin yang saya khutbahkan. Jadi ini betul-betul menjadi catatan kita. Ramadan ini kan hati kita, nafsu kita terutama, semua kan bisa kita tundukkan, bisa kita bawa kepada yang positif. Nah, kebiasaan yang sudah sekian waktu kita biasakan menahan nafsu, mengendalikan nafsu, tentunya selesai puasa jangan dibiarkan lepas lagi. Maka Allah mengatakan, janganlah kamu seperti wanita yang telah memintal benang dengan kuat, tapi dicerai-beraikan, diurai-urai lagi. Nah, menurut asbabun nuzul daripada ayat itu, orang seperti itu seperti orang wanita gila. Ya, seperti wanita gila itu. Karena apa? Sababun nuzul daripada ayat ini memang berangkat dari di mana ada seorang wanita yang gila. Sang pekerjaan sehari-hari itu hanya ngawut-ngawut rambutnya, ngawut-ngawut daun-daun kurma. Nah, itu yang diambil oleh Allah sebagai itibar, kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jadi ana wong sing ngudari perkara sing wis dadi apik kok diudar-udar meneh dadi elek. Oh, gila ini. Gila. Ya, itu menurut runutan daripada ayat itu. Jadi mohon maaf ya. Jadi mari kita bersama-samalah untuk terus istiqomah, baik nanti Ramadan ini maupun selesai Ramadan. Hal-hal yang sudah baik ini mari kita berusaha untuk mempertahankannya. Salawat dan salam tentu tidak lupa selalu kita sanjungkan pada Nabi Muhammad SAW, untuk pada keluarga dan para sahabatnya, serta siapapun yang telah tetap istiqomah dalam mengemban dan memegang sunnah dan risalahnya. Mudah-mudahan kita termasuk bagiannya. Al-Quran, kata Allah, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Allah mengatakan, seandainya Quran ini aku turunkan
kepada gunung, maka kau akan menyaksikan gunung itu akan khusyuk. Khosian itu tunduk merunduk, dan mutasoddian itu pecah belah, ajur mumul. Ya, ini menunjukkan betapa Quran itu dahsyat, betapa dahsyatnya Al-Quran itu. Namun sedahsyatnya Al-Quran masih banyak yang namanya makhluk manusia ini yang tidak percaya kepada Al-Quran, sampai Allah memberikan itibar seperti itu. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung saja merasa takut. Tapi banyak manusia yang enggak merasa mendapatkan pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Ini betapa zalimnya manusia itu. Maka di dalam surah yang lain dikatakan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia ini memang tipe makhluk yang banyak berbuat zalim. Ya. Ini juga menjadi peringatan bagi kita. Ya. Peringatannya bagaimana? Kita ini ada potensi untuk berbuat zalim gitu. Sampai dikatakan dalam ayat itu, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sesungguhnya banyak berbuat zalim dan berbuat bodoh, berbuat dungu. Ada potensi itu Bapak Ibu sekalian, meskipun manusia itu dibekali oleh Allah dengan segala piranti pelatan yang lengkap, tapi ternyata banyak yang berbuat bodoh. Nah, maka naudzubillah, mestinya kita berusaha untuk menjadi manusia yang tidak seperti itu tentunya. Nah, makanya kita mengaji Al-Quran, mengaji ayat-ayat Allah ini ya dalam rangka supaya kita terbenahi, potensi itu tidak muncul, potensi itu bisa kita redam dengan segala pemahaman kita terhadap ayat. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita mulai dari ayat 11 biar nanti nyambung-nyambung terus ya. Kita mulai dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 11. Illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Jadi saya ulang. Illa man zalama biasakan kalau ada gunnah musaddadah dengungnya satu alif atau dua harokat. Jadi nampak ada dengung misalnya. Husnam ya, ini iklab ya. Husnam ba'da. Ini suaranya jadi mim sukun ya, non fathatain bertemu dengan ba itu jadi mim sukun, bukan non sukun, mim sukun. Husnam ba. Coba biasakan ain jangan ba. Jadi agak dalam. Ya, makhrajnya memang seperti itu. Jadi bedakan antara ba dengan hamzah. Ya. Kadang-kadang ada kaf kayak hamzah. Takfurun dibaca takfurun. Nah, ini yang masih kita belajar itu memang perlu kita naik. Ya. Jadi ain ba'da su'in. Tapi ada yang mengatakan mukminin dibaca seperti ain, mukminin. Nah, malah salah. Kebalik itu. Mukminin itu hamzah, itu mim.
ya. Kemudian hamzah, mu, mu, biasa. Jadi ini jangan dibalik-balik, ya. Karena kalau huruf itu diganti, maknanya berubah. Maknanya berbeda. Hamzah kalau diganti ain, beda. Ya. Illa man dzalama. Ini biasanya gantian ya, nanti ada. Sudah terkadung saya ngomong. Illa man dzalama. Illanya di sini menurut tata bahasa dan Ibnu Katsir juga mengatakan illa itu kan adatul istisna. Ya, pengecualian mestinya. Jadi pengecualian itu sesuatu yang dikecualikan dari ayat sebelumnya. Itu pengecualian. Ayat sebelumnya namanya mustasna minhu. Kalau yang dikecualikan namanya istisna. Itu ya. Ya, oleh tafsir ini dikatakan hadza istina'un munqati'un. Ini adalah istina' munqati'. Istisna yang tidak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Itu istisna munqati. Ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Maka coba lihat di terjemahnya, kalau ada yang terjemahnya, di situ diartikan bukan kecuali tapi akan tetapi. Ya. Illa man dzalama, akan tetapi orang yang zalim, summa baddala, kemudian dia mau menggantikan atau menukar kedaliman itu husnan dengan perbuatan yang baik, ba'da su'in, setelah perbuatan buruknya, fa inni ghafurur rahim, maka sesungguhnya aku Allah zat yang maha banyak ampunannya dan maha kasih sayang. Menurut tafsir ini dikatakan, ya, di dalam ayat ini bisyaratun azimatun lil bashar. Ada kabar gembira, ada kabar yang menyenangkan bagi manusia. Ya. Apa? Wadzalika anna man kana ala amalin sayyi'in, yaitu orang yang sudah terlanjur berbuat buruk, berbuat dosa, summa akla'a, kemudian dia mencabut atau ya menukar, mencabut anhu, perbuatan buruknya itu, waroja, dan dia kembali, wataba, waroja, dan kembali, wataba, dan mau bertobat, wa anaba, dan mau kembali, maka fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Ini tadi ya, jadi Islam atau Allah dalam ayat itu dikatakan wasiat rahmati kulla syai'in. Ya, dalam ayat apa itu, surat apa itu ada. Wasiat rahmati kulla syai'in. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Termasuk Allah memberikan rahmat dan maghfirahnya, ampunannya kepada siapapun yang berbuat salah, berbuat dosa, berbuat buruk, tapi dia mau segera mengganti perbuatan buruknya itu dengan bertaubat, maka Allah Maha Pengampun. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, mengatakan fihi bisyaratun azimatun lil bashar. Ini merupakan kabar gembira, kabar yang menyenangkan, yang meringankan pada manusia. Ya, meskipun tadi saya katakan manusia itu banyak zalim, tapi kalau dia mengakhiri dengan taubat, maka semua kesalahannya akan diampuni oleh Allah. Ini enaknya di Islam. Jadi taubat itu dilakukan sendiri, bukan dilakukan kalau digantungkan pada orang lain, seperti pada keyakinan agama lain. Kasihan itu, tapi nggak usah lah, nanti tidak dianggap pelecehan. Jadi di Islam itu yang namanya taubat itu harus dilakukan dengan kesadaran sendiri dan upaya sendiri, tidak boleh digantungkan pada orang lain.
Ketika kita melakukan kesalahan, segera sadar, segera bertaubat, maka kesalahan itu akan dihapus oleh Allah. Fa innallaha ghafurur rahim. Jadi inilah agama kita. Maka sebenarnya manusia itu potensi untuk menuju surga itu besar sebenarnya. Cuman hanya nek melakoni kejahatan itu kok ya terus dibiasake ngati mati lah, ini yang banyak terjadi. Masih ajal pun orang taubat, lah ini salahnya sendiri. Sementara Allah sudah membuka pintu taubatnya. Kenapa nggak mau mengakhiri hayatnya dengan taubat? Lambutan ngertos oleh Pak. Akhir hayatnya itu kapan gitu kan? Ya memang akhir hayat itu misteri dan itu rahasia Allah. Kalau semua diberitahu, wah aku sesok mati, saiki semua yang aku miliki tak enek wong gitu, tak amalkan gitu, tak sedekahkan kan gitu kan, sebagai bukti bahwa dia akan berbuat baik. Yang seperti itu nggak bisa, apalagi tobat kalau sudah mati. Lau akhartani ila ajarin qarib fa as-saddaqa wa aku minas sholihin. Ini tobat yang sudah telat. Sudah telat. Seandainya engkau mau mengakhirkan sehari saja atau sejam saja ajalku ini, la asaddaqanna wa aku minas sholihin. Maka aku akan sedekahkan semua hartaku dan aku akan menjadi orang yang saleh. Sudah telat. Maka Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita berpikir itu ya kita sendirilah yang dikatakan oleh ayat tadi zaluman jahula, yaitu tadi. Kenapa sih kok nggak mau mengakhiri hidup ini? Sementara banyak sudah tanda-tanda akhir, nggih. Tanda-tanda akhir hidup kita ini kan sudah diberi Allah banyak itu, Pak. Yun sewu, saya sajalah, nggak usah nyinggung-nyinggung yang lain. Rambut sudah mulai memutih, roto wisan. Ini tanda akhir. Saya tidak menyinggung Mbah Sarwono, Pak Ruslan. Saya aja. Ini sudah mulai rata ini. Saya kalau bercermin, ya Allah, rambutku sudah rata putih. Nggih. Terus medun sithik. Medun niku ten pikiran. Ternyata daya ingat sudah berkurang. Makanya sering lali nek pendelengan ngeblank niku. Itu tanda tua kita. Tapi saya heran dengan Pak Samawi itu. Hafalannya tambah terus itu. Ya, ini. Jadi medun lagi, turun lagi mata. Mata kita sudah semakin berurut. Terus nggawa kacamata ini kadang-kadang enggak ketok. Sampai nggawa kaca bergolo itu. Delok tulisan saya sering seperti itu. Tersedia di meja saya itu kaca bergolo. Ngerangil terus tak gede ke. Ini tanda, Pak. Allah sudah memberikan rambu-rambu. Ngerti, soalnya wis tambah tua. Kan gitu kan. Wis tambah mambu lemah kan. Ditambah lagi, Pak, pendengaran sesamping mulut ini. Pendengaran pun juga berkurang. Kalau kita berkomunikasi, sampai kupingnya dicedake. Ini tanda. Mulut, Pak, lidah kita sering keluh. Moco ayat itu kadang-kadang muntel, itu tanda tua. Apalagi medun meneh sampai kaki. Kaki kita ini sudah mulai buyut-buyutan. Angger linggih ngeten nganggo tangi wis rengkek-rengkek, boyok. Bapak Ibu, inilah kodenya dari Allah. Kita ini sudah semakin menua. Maka ayolah kita kembali kepada Allah. Ya. Jangan merasa muda terus. Nanti tidak pencilaan terus gitu. Petakilan terus. Ayo, ini kita sudah usia tua. Mari sama-sama. Ya, nanti bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapaknya dan ibu-ibunya disadarkan ya sami-sami. Mbah, wis tua wae dhewe, Mbah. Rambut wis memutih, semua berkurang. Ayo kembali kepada Allah. Wa atubu ilaih. Mari kita berkembali kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, kalau kita mau kembali insya Allah akhir hayat kita husnul khatimah. Kadang-kadang ngomong ini ku ya ora sadar kok. Betul, artinya yang ngomong ini kadang-kadang kurang sadar gitu. Suatu saat itu ya nafsu masih menggelegak gitu ya. Jadi naudzubillah, monggo kita sarang-sarang terutama di bulan Ramadan ini untuk selalu bermuhasabah. Terutama kita ini sudah semakin tua, mari kita sadarkan diri kita untuk selalu kembali kepada Allah ya. Apapun yang kita perbuat, ini jalan menuju kembali kepada Allah dengan kembali yang baik. Ya. Semakin tua semakin sregep, ibadahnya sregep, ya. Perjuangannya juga sergap, itu loh. Jangan kados beliau ini, inspirator kita ini. Ya. Ketua di ruangan ini mungkin yang paling tua beliau, Pak Ahmad. Basarmo, tua mana Basarmo dengan Pak Ahmad? Ya. Jadi ini menjadi inspirasi kita. Orang karena ada beliaunya tidak. Saya sering mengatakan di mana-mana ini. Sebagai motivasi kita. Bahwa semakin tua itu ketika tenaga masih diberikan oleh Allah, teruslah berusaha untuk berjuang. Apapun, ketika jadi pimpinan ya berjuang dalam perjuangan di dalam kepemimpinannya. Ketika tidak jadi pimpinan ya tetap berjuang untuk umat. Ini yang mengilhami kita semuanya, beliau ini. Mari kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'. Tanda wakafnya napa? Lam. Yan kula shot lam ya. Al wasol aula. Boleh berhenti tapi kalau lanjut itu lebih baik. Nah, karena nafas kita terbatas ya bolehlah berhenti di situ. Saya ulang. Wa adkhil yadaka fi jay ya, bukan jay tapi jin. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su ya, seperti beliau Pak Masukin mengatakan jangan ghoi tapi ghai. Fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumi innahum kanu qauman fasiqin. Untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh Allah, Allah sudah menjanjikan Musa akan diangkat menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi yang terkemuka. Mari dalam tafsirnya seperti itu. Maka untuk membuktikannya, satu kemarin sudah dibuktikan, wa alqi asa, suruh melemparkan tongkat. Ternyata tongkat berubah menjadi ular besar. Ular besar, biasanya ular besar itu geraknya lambat, itu kecepatan. Sehingga Musa secara manusiawi takut dia lari tanpa menoleh. Maka dikatakan oleh Allah, jangan takut Musa, tidak patutlah calon seorang rasul kok takut di hadapanku. Jadi ini saya teringat dengan ngendikane Pak Pri, ketua takmir waktu walam yakhsha illallah. Jadi memang nggak boleh kita itu mengemban amanah Allah, mengemban tugas dari Allah yang mulia, itu tidak boleh ada rasa takut kecuali hanya takut kepada Allah. Artinya tidak terus kemaki, tidak. Kita tetap tawadhu, ya. Tetap kepada orang lain tawadhu, tapi kita tetap neges.
Jangan menumbuhkan sikap-sikap yang tidak pas. Kenegesan itu yang perlu. Kemudian yang kedua, Allah menunjukkan Allah itu kuasa memberi mukjizat, memberikan bekal kepadamu Musa. Yang satu lagi, wa adkhil yadaka jaybika. Masukkan tanganmu itu fi jaybika. Jaybun itu aslinya saku. Saku sak. Tapi banyak tafsir mengatakan fi jaybika itu memasukkan ke leher bajumu. Ya. Takhruj baydoa min ghairi su, maka akan keluar dari tanganmu itu baydoa, sinar, ya, yang tidak ada cacatnya, sinar yang putih, bersinar, bukan karena sakit, tapi memang sinar asli, original sinar. Ya. Ini maknanya dulu, nanti tafsirnya bagaimana. Fi tis'i ayatin, itu bagian daripada 9 mukjizat, 9 ayat-ayat, 9 mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa, yang dibekalkan Allah kepada Nabi Musa. Jadi sudah ada 2, Pak ya. Tongkat dan tangan bisa mengeluarkan sinar putih. Ya, ini ada 2 sudah. 2 ini dari 9 mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Nanti kita jelaskan. Ila Fir'aun apa? Untuk menghadapi Fir'aun. Wa qaumihi, dan kaumnya Fir'aun. Kenapa harus dihadapi seperti itu? Innahum, sesungguhnya mereka Fir'aun dan kaumnya kanu qaumam fasikin. Mereka adalah kaum atau orang-orang yang fasik. Orang yang fasik niku beda dengan orang yang dolal. Maka di ayat surat Al-Fatihah itu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Al-maghdub itu orang fasik. Orang fasik itu sebenarnya dia tahu, tapi nggak mau menerima, sombong, angkuh, bandel, sudah tahu kebenaran itu, tapi nggak mau. Maka dikatakan oleh Allah dalam ayat, Fir'aun dan kaumnya itu orang-orang yang fasik. Bukan tidak tahu yang disampaikan Musa itu sebuah kebenaran, tahu dia. Ngerti, tapi sudah kedarung. Fir'aun itu ngaku sebagai Tuhan. Ya. Ana rabbukumul a'la. Gitu. Saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi, Bapak Ibu, sekarang kita lihat tafsirnya. Yang saya kok ngaji ini suwi ra muda-muda nonton ya. Ya saya memang merunut pada tafsir lah. Supaya ya sama-sama memahami. Saya sendiri juga belum pernah membaca tafsir ini ya. Jadi sami-sami memahami sehingga kita mendapat ilmu bersama. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj baydha'a min ghairi su'. Hadi ayatun ukhra, ini adalah mukjizat yang lain. Ya. Wa dalilun bahiratun, dan bukti yang nyata, bukti yang jelas. Bahiratun itu cemerlang aslinya, tapi dimaknai jelas. Ala qudratillahil fa'il, yang menunjukkan akan kekuasaan Allah zat yang maha pembuat, al-fa'il. Al-mukhtar, yang maha berkehendak. Wasadaqa man ja'ala lahu mu'jizatan. Wasadaqa man ja'ala lahu mu'jizatan. Dan menunjukkan kebenaran siapapun orangnya yang diberikan oleh Allah mukjizat. Jadi kalau Allah sudah memberikan mukjizat pada seseorang, itu pasti orang itu benar. Maka nyun sewu, kalau nanti ada orang kok kelihatanan ampuh, ya, kalau itu dia orang yang soleh, itu dari Allah. Tapi kalau orang itu jahat, bukan dari Allah. Ukurannya gampang. Dari siapa? Setan. Mesti dia
berkhodam, bersaudara atau bergaul dengan makhluk Allah yang namanya jin. Kalau dia orang yang benar, kok mendapat kelebihan? Itu kalau nabi mukjizat, kalau orang biasa namanya karomah. Ini. Maka di sini dikatakan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa ini menjadi bukti satu, menjadi bukti, menjadi dalil yang nyata atas kekuasaan Allah yang maha pembuat, yang maha mengendaki. Jadi Allah itu kalau sudah mengendaki suatu perbuatan maka jadi. Maka katakan dalam ayat itu, wa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu menunjukkan wal fa'ilul mukhtar. Dia adalah zat yang maha pembuat lagi maha berkehendak. Wa sadaqa man ja'ala lahu mu'jizatan. Dan menunjukkan kebenaran orang yang diberi mukjizat itu orang yang benar. Jadi Musa itu benar, dan Firaun sebenarnya tahu Musa itu benar, dalam posisi benar dia. Tapi karena sombongnya tadi ya. Wa dzalika anna Allah Ta'ala amarahu ayyadkhula yadahu fi jaybi dir'i. Ya. Jadi wa dzalika anna, oleh karena itu Allah memerintahkan kepada Musa agar memasukkan tangannya, ini dalam tafsir tangan kanannya, fi jaybi dir'i itu ya di kantong lehernya. Di tafsir ini dikatakan kantong leher. Dir'un itu aslinya leher baju besi. Ya. Jadi dimasukkan begini. Kemudian faida adkhalaha wa akhrajaha kharajat baydhaun satiun. Ketika tangan yang sudah dimasukkan ke leher bajunya tadi dikeluarkan, maka mengeluarkan baydhaun sati'atun, mengeluarkan cahaya yang bersinar, ya, ka'annaha qit'atu qamarin, seolah-olah itu merupakan sinar rembulan, ya. Sepotong sinar rembulan. Kemudian laha lam'anun tatala la'a kalbarkil khatib. Jadi punya sinar yang cerah, yang cemerlang, seperti kilat yang kilat yang menyala, ya. Jadi khatib itu menceleret, nonton loh Pak, namanya apa itu? Ya. Jadi khotif, ya bukan khatib, khotif. Khotofa itu aslinya akan mematuk. Jadi matuk itu kan nggak lama, jadi cepat, kilat yang cepat gitu ya, mencorong, coret gitu ya. Jadi, nah ini menunjukkan di ayat itu dikatakan ini bukti satu, Allah maha kuasa, Allah maha pembuat, Allah maha berkehendak. Yang kedua, orang yang diberi kuasa seperti ini menunjukkan orang itu benar, ya, karena ini dari Allah. Bapak, itu ada orang yang jahat banget, tapi kok dipelata orang apa-apa kan itu, dibuaca orang mendat. Nah, itu jelas kalau dia orang jahat itu bukan, ya sebenarnya kehendak Allah sih, tapi dia bekerja sama dengan nih. Allah memang sengaja semuanya itu dijadikan ayat. Kenapa orang yang jahat itu bisa kedotan? Ya, tidak dibaca, nggak mampu. Ya, Allah mengendaki untuk menjadikan ayat bagian daripada ayat-ayat Allah. Kemudian wa qauluhu ta'ala fi tis'i ayatin, ya. Ai hatani thnatani, artinya mukjizat kedua mukjizat tadi, hatani thnatani min tis'i ayatin,
Itu bagian daripada 9 mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Wa ayyiduka bihinna wa aj'aluhunna burhanan lak. Ini akan aku berikan kekuatan untukmu Musa dengan mukjizat itu, dan aku jadikan mukjizat itu sebagai bukti bagi kamu bahwa kamu itu benar. Ila Fir'aun, sebagai bukti bagi Fir'aun dan kaumnya. Ya, fi tis'i ayatin. Jadi sekali lagi ini kalau nggak salah ya, saya ambil dari beberapa sumber. 9 mukjizat Nabi Musa itu, yang pertama, Nabi Musa dilindungi Allah saat dihanyutkan dalam peti ketika masih bayi. Ini mukjizat. Ya. Di dalam tabut bisa diartikan peti lah. Siapa yang memerintahkan? Allah. Jadi ibunya Musa memang diperintahkan oleh Allah, hanyutkan bayimu itu supaya selamat. Allah cara menyelamatkan seperti itu. Sebenarnya Allah bisa langsung diambil bayi itu, diangkat, disimpan oleh Allah, kan bisa itu. Tapi Allah membuat rasionalitas, dan rasionalitas itu dibarengi dengan kemujizatnya Allah, kebesaran dan kudratnya Allah. Jadi dikentarkan dulu. Kalau Allah mau mengambil, yang ambil lah. Coba seperti Nabi Isa itu, ketika mau dibunuh, kan Allah bisa itu menggantikan Nabi Musa dengan Judas, kan gitu. Itu menurut Al-Quran loh ya. Kalau menurut keyakinan yang lain ya monggo lah. Tapi Quran mengatakan seperti itu. Jadi yang disalib itu bukan Musa, tapi itu kawannya atau muridnya Isa. Astagfirullah. Isa. Ya. Tapi muridnya Isa yang biasa disebut dengan Judas. Loh, kalau Allah mau membuat seperti ini, bisa percet lahir terus diambil oleh Allah. Ya, kalau seperti itu ya ibunya nangis toh. Loh, kemana anak saya kok hilang, kan gitu. Maka secara rasional ibunya Musa perintahkan, hanyutkan. Sebenarnya orang tega, cah bayi kok dihanyutkan di lautan. Nggak tega itu. Tapi itu perintah Allah. Kalau Allah sudah perintah, pasti Allah akan punya kehendak yang lain. Akhirnya Musa terselamatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, menyembuhkan penyakit belang. Nabi Musa bisa menyembuhkan penyakit belang. Ya, prakteknya bagaimana nggak usah dicarilah. Nanti tidak kita kepingin jadi dukun. Kemudian yang ketiga, berbicara langsung dengan Allah. Ya, berbicara langsung dengan Allah. Saat dia mendekati sinar api. Itu kan Allah berbicara langsung, itu mukjizat. Kalau itu dikatakan mukjizat, iya itu kepada Nabi. Kita kan nggak bisa bicara langsung dengan Allah karena nggak punya mukjizat. Ini bukan Nabi, bukan Rasul. Ya. Kita bisa berbicara langsung, berkomunikasi langsung ketika kita sholat. Artinya apa? Kesadaran kita itu seperti itu, betul. Seolah-olah kita itu di hadapan Allah. Kita sedang berdialog dan memohon kepada Allah, rengek-rengek kepada Allah yang ada di hadapan kita. Kalau nggak percaya, ya ada hadis itu. Ketika Rasulullah berdialog dengan Jibril, salah satu pertanyaannya, 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan ya, 4 pertanyaan. Satu pertanyaan adalah Jibril bertanya kepada Nabi, apa? Mahwal ihsan. Rasulullah ditanya oleh Jibril, apa itu ihsan Muhammad? Maka anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Loh, ini loh konsep khusyuk ya di sini. Anta budallah ka'annaka tarah. Kamu menyembah salat kepada salat itu seolah-olah. Ya, atau bukan seolah-olah. Kita harus merasa bahwasanya yang di hadapan kita itu Allah Azza wa Jalla. Anta budallah ka'annaka tarah, seolah-olah kamu itu berhadapan dengan Allah. Tapi fa illam takun tarah fa innahu yara. Kalau
kamu tidak melihat Allah. Loh, jadi ini kita berhadapan dengan Allah, kok Allah nggak saya lihat. Fa innahu yara, percayalah bahwasanya itu Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Loh, ini salah satu konsep khusyuk itu. Jadi kalau kita mau khusyuk sholat ya, maka wajar kalau ada sahabat ketika kena anak panah atau tombak, ketika dalam kondisi sholat tidak terasa, ya, saking khusyuknya itu tidak terasa kalau punggungnya kena tombak, punggungnya kena anak panah. Ini. Kemudian yang keempat, tongkat Nabi Musa, ya, tongkat Nabi Musa. Ini nanti bisa, kalau tadi bicara langsung dengan Allah tadi surat Al-Qasas ayat 30 itu juga banyak sekali, ini bukan hanya itu saja, salah satunya itu. Kemudian tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa berarti ini bukan tongkat ajaib ya, tapi memang tongkatnya Nabi Musa seperti kemarin yang saya katakan. Memang awalnya kan Musa itu disuruh menggembala, apa ya istilahnya, mengabdi atau ya kepada salah seorang nabi yang dia kepingin menikahkan Musa ini, tapi dengan syarat mungkin sebagai mahar agar dia mau menggembalakan ternaknya selama 2 tahun tanpa dibayar. Nah, Musa mampu menyelesaikan dengan baik, akhirnya dinikahkan. Salah satu daripada ibnatain ya, anak perempuannya, 2 anak perempuannya. Tongkat Nabi Musa ini, Al-Baqarah ayat 60 diantaranya, juga termasuk ayat ini di dalam surat An-Naml ini juga. Ya. Kemudian tangan yang memancarkan cahaya, ini ayatnya termasuk tangan yang memancarkan cahaya. Ini yang kelima. Yang keenam, mengubah tongkat menjadi ular. Ya. Jadi semuanya dari Allah. Jadi tongkatnya itu berubah jadi ular. Terutama ketika menghadapi sihir-sihir, ahli-ahli sihir Firaun. Nah, itu ular-ular yang dari tali-tali yang digunakan oleh ahli sihir, tali tapi berubah menjadi ular-ular banyak gitu. Maka sekali tongkat Nabi Musa itu dilempar jadi ular besar, kemudian ular-ular kecil ahli sihir itu semua tertelan, habis. Akhirnya ahli sihir langsung tunduk, merasa kalah dan akhirnya masuk Islam. Islam, Pak, katakan Islam ya, karena memang ajaran Nabi Musa itu juga ajaran Islam. Kemudian yang ke-7, tongkat membelah Laut Merah. Ya, tongkat bisa membelah Laut Merah. Itu juga atas perintah Allah. Sebenarnya Musa dengan orang-orang Bani Israel yang mengikuti itu bingung. Belakang pasukan Firaun banyak, siap untuk membunuh. Depan lautan, sampai orang dekat Musa itu, Musa, terus kemana kita? Belakang Firaun, dengan bala tentaranya, depan lautan luas. Kemana kita? Harus tunggu saja, sabar, tunggu perintah Allah. Loh, itu bukan karena Musa semata-mata. Musa tetap menunggu perintah Allah. Maka fa'alki asok, maka lemparkanlah, pukulkanlah tongkatmu itu, kata Allah. Akhirnya membelah lautan. Jadi bukan semata-mata Nabi Musa itu kemudian langsung status, enggak, menunggu perintah Allah. Karena mujizat itu dari Allah. Tidak seperti orang sekarang yang merasa pinter sok, itu yang bahasanya sok gitu. Nah, jadi Nabi Musa saja menunggu perintah. Nabi Muhammad sendiri ketika hijrah itu menunggu perintah. Jadi atas perintah Allah semua. Kemudian menghukum Fir'aun dengan hujan lebat. Ya, jadi pernah sebelum Fir'aun tenggelam di Lautan Merah, itu Fir'aun pernah didatangkan azab dari Allah tentunya, ya, dengan hujan lebat. Kemudian yang terakhir, memusnahkan harta Fir'aun menjadi batu. Ya, jadi harta Fir'aun yang banyak, termasuk harta Korun, ya,
itu dijadikan menjadi batu semua. Ya, ini diantara 9. Wallahu a'lam, benar dan tidaknya nanti kita telusuri lagi. Ini saya baca dalam salah satu rujukan. Ya, ada 9 ini yang disebut dengan fitis ayatin. Ini, ya. Kemudian innahum kanu qauman fasikin. Wa hadhil ayah al-tis wa hadhil ayat wa hadhihi hil ayatu tis'un allati qala Allah taala. Jadi inilah yang disebutkan dalam ayat ini bahwa Allah itu memberikan mukjizat kepada Nabi Musa itu berupa 9 mukjizat. Sebagaimana dikuatkan dalam ayat yang lain, walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin, ya. Dan sungguh aku telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Kayaknya sampai di sini saja. Innahum qaumam fasikin tadi sudah ya. Innahum qaumum fasikin. Ya. Ya. Innahum qaumum fasikin. Dah, nanti 2 ayat berikutnya besok pagi. Ini dapat 2 ayat, alhamdulillah. Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pagi hari ini, pas jam 6, saya tidak melebihkan. Mari kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.